AS Roma meraih kemenangan besar di kompetisi Eropa. Bermain baik unggul besar, tapi rasa kalah karena Roma tetap di posisi kedua klasemen. Itu berarti mereka akan lebih sulit harus melalui babak playoff dengan tim buangan Liga Champions. Hasil matchday 6 Liga Eropa Grup G antara AS Roma vs Sheriff Tiraspol berakhir dengan skor 3-0, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023. Berlangsung di Stadio Olimpico, tim asuhan Jose Mourinho mendominasi permainan sejak peluit kick-off dibunyikan. Hasilnya, Romelu Lukaku berhasil membawa AS Roma unggul pada menit 11 setelah memanfaatkan umpan Zalewski. Pada menit 32 Belotti sukses menggandakan keunggulan Roma atas Sheriff, dan gol susulan dari Pisili di injury time babak kedua. Jose Mourinho mengatakan kondisi timnya, mereka bermain baik dengan menargetkan kemenangan besar. Hasil ini di luar harapan itu dikarenakan tim saingan mereka Slavia Praha, yang bertanding menghadapi Servette, juga meraih kemenangan besar. 4-0. Dengan hasil ini AS Roma gagal mengkudeta Slavia Praha di puncak. Tetapi AS Roma memperbaiki catatan mereka tak terkalahkan di 6 laga beruntun. Sementara Liverpool kalah. Walaupun kalah Liverpool tetap melaju, di grup E yang mempertemukan Royal Union Saint-Gilloise vs Liverpool, kick-off sejak pukul 0.45 waktu Indonesia Barat Jumat dini hari tadi. Total 4 gol tersaji di laga ini, 1 gol dianulir VAR. Untungnya, kekalahan ini tak mengubah peringkat Liverpool di puncak klasemen Liga Europa Grup F. Hal ini pula yang agaknya jadi pertimbangan Jurgen Klopp menurunkan pemain lapis kedua. Lantaran meskipun kalah, Liverpool akan tetap lolos, plus dengan predikat juara grup di klasemen akhir Liga Europa Grup E. Sayangnya, kemenangan ini gagal membawa Royal Union Saint-Gilloise ke fase knockout UEFA Liga Europa 2023/24 musim ini. Lantaran di laga lain, Toulouse juga menang atas LASK, menempatkan Toulouse lolos ke fase knockout sebagai runner-up klasemen akhir Grup E. Brighton menang tipis 1-0, atas tamunya Marseille. Gol Joao Pedro menit 88, membuat Brighton kokoh di puncak klasemen. Di pertandingan lainnya meski menang Ajax Amsterdam tak lolos, tetap berada di tempat ketiga klasemen. AEK Athens yang kalah telak dari Ajax Amsterdam di posisi buncit klasemen. Sedangkan West Ham menang 2-0 atas Freiburg. West Ham kokoh. Freiburg meski kalah lolos sebagai runner-up grup. Olympiakos meski laga terakhir meraih kemenangan tetap tersingkir dari ketatnya kompetisi Eropa. Bayer Leverkusen menyapu bersih semua pertandingan fase grup Liga Eropa, setelah mengukir kemenangan 5-1 pada pertandingan melawan Molde di Bayarena, Leverkusen. Pertandingan baru berusia 6 menit saat Patrick Schick membuka keunggulan Leverkusen, dengan memaksimalkan asis Robert Andri. Gawang Molde kembali kemasukan pada menit ke-22, kali ini dari asis Jonas Hofmann. Leverkusen asuhan pelatih Xabi Alonso memuncaki klasemen akhir grup H dengan 18 poin, dan memastikan lolos ke 16 besar. Sedangkan Molde tersingkir setelah mereka hanya menduduki posisi ketiga dengan 7 poin, demikian catatan laman resmi UEFA. Pada pertandingan grup H lainnya, klub Azerbaijan Karabakh FK mengamankan tiket playoff dengan menduduki posisi kedua klasemen grup dengan 10 poin. Tambahan 3 poin itu didapat Karabakh berkat kemenangan 2-1 di markas tim Swedia BK Häcken. Villarreal merebut tiket 16 besar Liga Eropa setelah pada pertandingan terakhir di grup F menang 3-2 atas Rennes di Roazhon Park, Rennes, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023, dini hari WIB. Dengan kemenangan atas Rennes itu, Villarreal mengakhiri fase grup dengan memuncaki klasemen grup F Liga Eropa dengan 13 poin. Rennes berada di posisi kedua grup F Liga Eropa dengan 12 poin. Selanjutnya, klub asal Prancis ini akan bertarung di playoff untuk memperebutkan slot di 16 besar Liga Eropa. Rangers menggapai babak 16 besar Liga Eropa setelah menang 3-2 di kandang Real Betis pada pertandingan grup C di Stadion Benito Villamarin, Seville.
Klub asal Glasgow, Skotlandia itu kini berada di puncak klasemen akhir grup C dengan 11 poin, sedangkan Betis bertengger di peringkat ketiga dengan 9 poin. Hasil ini membuat Real Betis gagal lolos ke babak selanjutnya. Padahal mereka termasuk klub yang diunggulkan. AC Milan belum puas. Dengan skuad yang ada, manajemen AC Milan akan bergerak cepat di musim transfer musim dingin ini, mengincar beberapa pemain. Hal tersebut dikarenakan pencapaian AC Milan ingin meningkatkan pencapaian di 2 musim terakhir, termasuk Liga Italia. Dilansir dari Sempra Milan, Rossoneri ingin segera mendatangkan Seru Guirassy dari VfB Stuttgart. Nama Guirassy memang telah digadang-gadang bakal merapat ke AC Milan untuk menggantikan Olivier Giroud. Peremajaan akan dilakukan skuad AC Milan, apalagi penampilan Giroud menurun musim ini. Walaupun PSM Makassar meraih kemenangan fantastis atas tuan rumah Sabah FC, tetapi tak dapat membuat mereka lolos. PSM Makassar bertandang ke markas Sabah FC dalam matchday terakhir AFC Cup. Yakob Sayuri DKK menang 3-1 berkat 1 gol bunuh diri dari tuan rumah. Sabah FC vs PSM Makassar berlangsung di Stadion Likas, Kota Kinabalu, Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023 pukul 20 WITA. Meski tampil dalam tekanan, tim tamu PSM sukses memenangkan laga. Hasil ini PSM Makassar tetap di posisi ketiga klasemen. Itu karena Haipong menang di pertandingan lainnya. Meski poin mereka sama, PSM Makassar kalah selisih gol. Paredes ingin tetap di kota Roma walaupun tak lagi bermain sepak bola. Itu diutarakannya selama wawancara di televisi Argentina. Gelandang Roma Leandro Paredes membahas rencana masa depannya baik di dalam maupun di luar lapangan, mengakui rencananya untuk tinggal di Roma setelah pensiun. Pemain berusia 29 tahun itu pindah ke ibu kota Italia musim panas lalu dengan kontrak permanen dari PSG, menandai kembalinya dia ke klub setelah 6 tahun. Setelah saya selesai bermain sepak bola, saya berencana untuk tinggal di Roma, kata Paredes kepada The Sports. Saya dan istri saya mulai memikirkan hal ini ketika saya pertama kali pergi pada tahun 2017 karena betapa saya menyukai kota ini dan orang-orang di sini. Sekarang setelah saya kembali, gagasan untuk tinggal di sini telah tertanam dalam pikiran kami. Dia bercanda, putra saya lahir di sini dan berbicara bahasa Romanesco. Meski begitu, terkadang kata-kata itu sulit dimengerti karena kata-katanya terpotong-potong. Sebelum gantung sepatu, sang gelandang menguraikan rencananya untuk tahap akhir karir bermainnya. Sebelum pensiun, saya akan kembali ke Boca Junior, akunya. Itu adalah sesuatu yang sudah saya pikirkan sejak saya pergi dari sana. Mungkin ini akan terjadi setelah kontrak saya dengan Roma berakhir. Apakah Paulo Dybala dan saya akan pergi bersama? Dia adalah pendukung Boca jadi tidak mungkin dia pergi ke River Plate. Mungkin saya bisa membawanya bersama saya di bagasi saya, Paredes tertawa.